wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seterusnya istimewa kepada bapak dan ibu-ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Jangan pernah merasa bosan untuk bersyukur kepada Allah atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Siang ini di saat-saat yang lain mungkin asik dengan kesibukan dunia, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara, sedangkan kita bisa meninggalkan itu sejenak. Kita hentikan aktivitas, kita tinggalkan rumah kita tinggalkan pekerjaan kita hadir di rumah Allah, duduk bersimpu dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Oleh karena itu mari kita berdoa, semoga setiap langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita sejenak merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, hadis ini singkat tetapi punya pesan yang luar biasa kepada kita. Kata Nabi, yang dikatakan orang Islam itu, orang muslim itu adalah orang yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Ada pertanyaan yang muncul bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Kenapa di dalam hadis itu yang dikatakan pertama itu lisan? Kenapa tidak tangan? Maka di antara jawabannya Bapak Ibu adalah yang pertama, karena lisan itulah yang paling mudah dilakukan. Kalau kita bandingkan mana orang yang lebih banyak bicara dengan orang yang lebih banyak bekerja, maka jawabannya Bapak Ibu, banyak orang nan santiang mengecek. Kalau menyampaikan mengecekan mudah. Jadi kalau tentang sesuatu sabananya murah saja.
dicari seorang yang paling kaya minta sumbang kayaknya salah saya masjid mangecek acula cuyo kalau carilah orang kaya tu kaya nak bisa menyumbang selesai masjid ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa lisan yang pertama yang harus dijaga itu karena lisan itu yang paling mudah. Yang kedua jawabannya, kenapa lisan yang pertama dalam hadis itu yang mesti dijaga, dipelihara agar selamat orang lain atau diri kita sendiri, adalah karena lisan itu yang paling berbahaya. Jadi Bapak Ibu, kenapa dikatakan bahwa lisan itu paling berbahaya? Menurut orang-orang tua kita dahulu Bapak Ibu, mulutmu harimaumu. Apa maksudnya bahwa mulutmu harimaumu? Bahwa kalau kita tidak bisa menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga lidah, maka dia akan bisa menerkam diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu, lisan itu, lidah itu bukan hanya berbahaya kepada orang lain, tetapi juga bisa berbahaya kepada diri kita sendiri. Banyak contoh dicali ya Bapak Ibu ya. Karena talon suang tadorong mului sangene sakit hati orang, lamu takananya Pak, tiba di rumah takana aja dinyo lamu hilang ini nyo. Akhirnya cari salah diang lepak ya. Nyo ambillah diang nyo kapiang orang nama ngecian tadi. Itulah bahayanya lisan tadi. Jadi lisan tadi itu lebih berbahaya ya. Jadi nan pertama, kenapa lisan itu yang dahulu disampaikan di dalam hadis itu? Karena lisan itu yang paling mudah, paling banyak orang mengarajanya, paling mudah ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain ya. Kalau tangan Pak ditampa orang 3 kali awak menampa orang Pak, itulah sakit tangan. Bahkan mungkin tangan awak lo nanti kilie. Tapi kalau dengan lisan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan 1, 2, 3, sakampuang bisa kita sakiti dengan lidah. Ndak latih ke awak mengeceknya deh. 1 kalimat, 2 kalimat cukup. Tapi sakampung orang kanai, sasuku orang kanai, sadoalahnya kanai. Nah maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa di dalam hadis itu yang pertama yang menjadi sumber petaka dari diri kita ini terhadap orang lain, yang pertama itu adalah lisan, lidah kita ini. Maka hadis itu mengingatkan kita semua Bapak Ibu, bahwa orang muslim itu mesti menjaga yang pertama lisannya tadi. Karena itu menyakiti, karena itu membahayakan. Yang kedua Bapak Ibu baru tangan ya. Bahaya tangan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang bisa sama kuatnya, bisa sama jangkauannya dengan lisan. Apalagi di zaman teknologi canggih sekarang, adanya media sosial, WA, Telegram, Twitter, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Nah, kadang-kadang tangan Pak, di mana bahaya tangan di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika mengetik sesuatu ya, menyampaikan sesuatu lewat tulisan ya. Kadang-kadang indak jaleh duduk perkaranya, ndak jaleh masalahnya,
dicaliak komentar orang dia teh orang bawaan awak lah satu lo bawaan nah di bawaan tak sia-sia. Orang dia teh menghina, memberikan komentar menghina lah satu lo awak menghina, padahal kita tidak tahu apa duduk masalahnya, apa duduk perkaranya. Kalau kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang di bawah kita membaca komentar kita, lalu dia mengikuti komentar kita tadi Bapak Ibu, berarti kita telah melahirkan dosa pula untuk orang lain. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka mestinya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, orang muslim itu tidak punya sikap dan perilaku semacam itu. Orang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan kata lain Bapak Ibu, orang muslim itu adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan diri dari masalah. Jangan sampai hidup awak kau bermasalah, baik bermasalah terhadap diri kita sendiri maupun bermasalah bagi orang lain. Itulah sesungguhnya yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad itu diutus membawa Islam ini dalam rangka rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan menjadi petaka, bukan menjadi bencana. Jadi orang Islam itu adonyo sanang urang, di masanya barado sanang urang. Indah adonyo kailangan urang de pindah lu ustad ko kasih kami tampai batanyo lego. De lapai buya ko kamawa kabatanyo lai indah ada orang nampak tampai batanyo dia awak. Begitu mestinya seorang muslim tadi. De lapai apa ko nak risikonya tinggal ledo sianan kamambau awak sumbayang, sianan kawasan di musalla, sianan kamanggerakan sosial awak. Begitu hendaknya seorang muslim tadi. Ya. Bukan di mana saja dia berada di situ masalah lahir. Nah, jangan begitu. Dan makanya Bapak Ibu, orang Minang itu orang yang pandai bersilat. Ya, santiang basilik. Ya. Siapa orang yang pandai bersilat itu? Sesungguhnya orang yang pandai bersilat santiang basilik dalam Minang itu Bapak Ibu, orang yang senantiasa bisa menyelamatkan dirinya dari masalah. Ya. Jadi kalau dulu prinsip orang Baga itu Bapak Ibu, musuh indah dicari, kalau basobok pantang diilaan. Itu prinsip orang Baga itu Pak. Prinsip orang santiang, prinsip orang Baga, prinsip orang santiang bacakak. Ya. Tetapi bukan itu prinsip yang mestinya dipakai oleh orang yang santiang basilik. Orang santiang basilik itu prinsipnya musuh indah dicari, kok basobok bau sawu menghindari. Itu nak santiang basilik. Sebab kalau prinsip nan pertama tadi yang dipakai, dilawan orang bacakak santiang orang basilik, kalaupun menang awak tangga garaman orang, apakah selamat kita dari masalah? Belum tentu lepak. Nyoba ke polisi bermasalah jawab, atau mati orang awak tinju Pak, bawa ke polisi bermasalah jawab, tidak selamat dari masalah. Tetapi yang selamat dari masalah itu adalah kita tidak begitu ada orang yang memusuhi kita, kita berusaha menghindar. Jadi musuh indah dicari, kok basobok bau sahu menghindari. Itulah yang paling selamat. Jadi Bapak Ibu, kalaupun ada di antara Pak Ibu tidak pernah beraja basilik, indak pandai basilik, tapi selama itu indak ada wak membaik orang, indak lu ada kanai baik, itu sentiang Pak Ibu basilik sebenarnya. Itulah orang yang pintar bersilat yang sesungguhnya. Tapi sentiang basilik pandai bacakak Pak Ibu, tapi tiap minggu garaman orang tangga dia awak ada sentiang basilik nama itu depan. Semoga ini menjadi bahan renungan buat kita semua, dan jadilah kita sebagai orang muslim yang sesungguhnya
fangtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.